Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Setiawati, salah satu dosen tetap Prodi Pendidikan Matematika STKIP PGRI Pacitan dengan NIDN 0726117603. Saat ini, saya sedang dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang pertama yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2026. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT khususnya dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu kewirausahaan. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa program studi pendidikan matematika semester 4 dengan kode mata kuliah MKI 0302 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi, 1 kali untuk ujian tengah semester dan 1 kali untuk ujian akhir semester. Adapun kemampuan yang diharapkan atau CPMK yang tertuang dalam RPS meliputi: yang pertama, mahasiswa mampu menginterpretasikan secara jelas konsep dasar kewirausahaan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengembangkan kreativitas dan berinovasi dalam berwirausaha. Ketiga, mahasiswa mampu membuat bisnis plan secara tepat. Yang keempat, mahasiswa mampu mempraktikkan kegiatan bisnis berdasarkan bisnis plan yang sudah dibuat. Sedangkan yang terakhir atau yang kelima, yaitu mahasiswa mampu menunjukkan karakter iman, cerdas, mandiri, jujur, peduli, dan tangguh di dalam kegiatan pembelajaran kewirausahaan. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar kewirausahaan, karakter wirausaha, proses kewirausahaan, merintis usaha dan model pengembangannya, brand strategi, kreativitas dan inovasi, etika bisnis, marketing plan, manajemen keuangan usaha, sampai dengan pembuatan proposal usaha serta presentasi bisnis plan. Dalam melaksanakan pembelajaran, saya melaksanakan pendekatan student center learning yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek aktif dalam proses belajar. Berbagai metode pembelajaran digunakan secara terpadu, antara lain ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, presentasi, observasi lapangan, serta penugasan individu maupun kelompok. Sistem penilaian pada mata kuliah ini mengikuti kebijakan kampus yang terdiri dari 6 komponen utama, yaitu tugas 10%, kuis 10%, UTS 10%, partisipasi 20%, proyek 30%, serta UAS 20%. Demikian deskripsi mata kuliah kewirausahaan. Terima kasih. Jika ada kurang lebihnya dalam penyampaian PDD UKT-PT, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya, video proses pembelajaran di kelas pada mata kuliah kewirausahaan dengan materi brand strategi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Baik. Baik, masih semangat ya? Masih. Ya, walaupun kita dapat jadwalnya di siang hari, ya mungkin dengan cuaca yang sangat panas gitu ya. Nah, tapi kita masih tetap semangat. Oke, baik. Untuk hari ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan kita tentang kewirausahaan ya, mengenai brand, strategi brand. Oke, baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya nanti dalam pembelajaran berjalan dengan lancar. Oke, baik, kita berdoa mulai.
Selesai? Oke. Baik, untuk di awal saya akan absensi dulu. Oke, saya mulai panggil. Yang pertama Anes. Oke, Cindy. Hadir. Erliana. Hadir. Erviana. Hadir. Naura. Hadir. Oke, Nancy. Hadir. Oke, Putri Intan. Hadir. Kamelia. Oke, Kania. Hadir, Bu. Zulia. Hadir, Bu. Zahrotur. Hadir. Oke. Selanjutnya ada Arvenia. Hadir. Denayomi. Hadir. Kemudian Revalina. Rina Agustin. Hadir. Dan yang terakhir Solihatul. Hadir. Oke, baik. Ternyata kita mahasiswa hari ini hadir semua ya. Oke, baik. Untuk materi kita hari ini di pertemuan ke-7 kita belajar bersama tentang strategi brand. Nah, teman-teman pasti sudah familiar ya dengan yang namanya brand. Nah, kira-kira brand itu apa toh? Produk. Oke. Kalau misalkan ya, atau kira-kira untuk brand menurut teman-teman semuanya itu penting atau tidak? Sangat penting ya. Oke. Nah, kira-kira kalau misalkan suatu produk itu tidak ada brandnya, maka apa yang terjadi? Susah dikenali oleh konsumen. Susah dikenali ya oleh konsumen ya. Nah, kemudian misalkan kalau kita mencari barang kita ya akan kesulitan seperti itu ya. Oke, baik. Untuk apa? Lebih lanjutnya nanti ada yang akan presentasi kelompoknya siapa ya hari ini? Kelompoknya kami kelompok 4. Oke, baik. Silahkan kelompoknya Mbak Kania dan Mbak Dena untuk mempersiapkan presentasinya dengan judul strategi brand. Oke, silahkan. Oke, mohon perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Erna dan teman-teman. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 4 yang hari ini sangat antusias untuk menjelaskan materi mengenai brand strategi. Tapi sebelum masuk ke materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Denayomi Fira Armalia dengan NIM 2484202015 dan rekan saya dan saya Kania Ayunaftasari dengan NIM 2484202011 akan mempresentasikan mengenai brand strategi. Yang pertama adalah pengertian brand, yang kedua ada pengertian strategi brand, yang ketiga media strategi, yang keempat fungsi dan tujuan, yang kelima tantangan, yang keenam contoh, dan yang terakhir ada sumber rujukan. Baik teman-teman, kita langsung ke materi yang pertama, yaitu pengertian brand. Menurut American Marketing Association, brand adalah istilah, tanda, simbol, rancangan untuk kombinasi dari hal-hal tersebut yang dimaksud untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seseorang atau kelompok penjual dan untuk membedakannya dari produk lain. Nah, brand ini bukan hanya sekedar nama, logo, dan juga istilah ya teman-teman. Brand ini merupakan suatu identitas utuh dari suatu produk atau jasa yang mencerminkan nilai-nilai inti, citra perusahaan, dan kepribadian yang ingin disampaikan kepada perusahaan. Mohon maaf, yang ingin disampaikan kepada konsumen. Nah, brand adalah suatu persepsi emosional yang terbentuk di benak konsumen. Nah, dengan demikian, brand berfungsi sebagai alat diferensiasi yang kuat di pasar, mempengaruhi bagaimana konsumen memandang kualitas, mempercayai serta memilih produk
di tengah ketatnya persaingan. Next, Mbak Tania. Pengertian strategi brand. Strategi brand merupakan strategi yang dibangun berdasarkan visi yang selaras dengan tujuan bisnis, muncul dari nilai-nilai perusahaan, dan dikelola untuk membangun citra jangka panjang. Singkatnya, bagi Wheeler, brand strategi bukan hanya sekedar membuat logo, melainkan sebuah rencana disiplin untuk menentukan bagaimana brand atau merek ingin dilihat oleh pelanggan dan bagaimana membangun loyalitas jangka panjang. Next. Nah, di sini ada quotes, teman-teman. You wouldn't be looking for content ideas if you had a brand strategy. Ada yang tahu artinya, teman-teman? Tidak ada? Tidak ada. Oke. You wouldn't be looking for content ideas if you had a brand strategy. Itu artinya kamu tidak akan mencari ide konten apabila kamu memiliki brand strategi. Nah, maksud dari quotes tersebut adalah nasihat bagi para pembuat konten atau pemilik bisnis. Intinya adalah strategi lebih utama daripada membuat suatu konten harian seperti itu. Nah, jika kita punya brand strategi yang kuat, kita sudah tahu siapa target audiens kita, apa nilai unik kita, dan pesan apa yang ingin kita sampaikan. Konten hanyalah alat untuk menyampaikan hal-hal tersebut. Tanpa strategi, orang sering bingung mencari ide karena mereka hanya mencoba untuk menjadi viral atau mengikuti tren yang belum tentu relevan. Dengan strategi, ide konten akan mengalir secara alami karena setiap konten memiliki peran tertentu dalam mencapai tujuan bisnis. Next. Nah, di sini ada selipan, teman-teman. Jangan membuat brand apabila tidak tahu finance. Nah, kenapa seperti itu? Karena setiap keputusan di bisnis itu semuanya akan menyangkut dengan yang namanya uang. Nah, terus saya sempat searching bahwa kegagalan seseorang 80 sampai 82% orang yang memulai bisnis itu bukan gagal gara-gara tidak ada marketnya, bukan gara produknya itu terlalu buruk, tapi gagal karena dia tidak tahu bagaimana caranya mengatur cash flow. Nah, apa itu cash flow? Cash flow adalah pergerakan uang tunai yang masuk dan keluar dari kas pribadi maupun bisnis dalam satu periode tertentu. Nah, sebelum kita memulai bisnis dan membuat brand, yang paling basic itu kita harus tahu minimal tiga laporan keuangan ya teman-teman. Yang pertama itu P&L. P&L adalah laporan laba rugi. Yang kedua balance sheet. Balance sheet itu neraca keuangan. Kemudian yang ketiga adalah cash flow, yang dimaksud dengan laporan arus kas. Kayak kalau misalnya kita tidak tahu laporan keuangan, kayak sama aja bohong kalau kita itu ngomongin marketing, ngomongin branding, tapi tidak ada uangnya. Nah, jangan sampai kita strateginya itu cuma banting harga, tapi kita tidak tahu kondisi finance kita itu seperti apa. Next. 3 media utama strategi brand. Yang pertama adalah media digital, yang kedua media massa, dan yang ketiga media relation. Nah, media digital ini kita bisa memanfaatkan media sosial ya teman-teman, seperti TikTok, Instagram, dan lain-lain. Kemudian pada media massa kita bisa menggunakan iklan di televisi, radio, dan media cetak lainnya seperti koran dan majalah. Kemudian media relation, kita bisa membangun hubungan baik dengan jurnalis, press release, dan peliputan media lainnya. Next. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan rekan saya, Kania. Baik, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Oke teman-teman, di sini kita akan menuju pembahasan yang kesekian kalinya. Nah, di sini terdapat brand dan branding. Kira-kira teman-teman ada yang tahu perbedaan brand dan branding atau tidak?
Ada yang tahu? Brand dan branding. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita akan melihat bersama-sama apa sih perbedaan dari keduanya di slide berikutnya. Next, Mbak Dina. Oke, di sini kita tampilkan gambaran awal di mana brand itu adalah hasil akhir atau identitas, sedangkan branding itu adalah proses atau tindakan. Nah, secara umumnya atau secara singkatnya, branding adalah usahanya, sedangkan brand itu adalah hasilnya. Di mana keduanya itu saling terikat, tetapi memiliki fungsi yang berbeda dalam sebuah bisnis. Nah, untuk brand sendiri itu adalah gunanya itu adalah sebagai citra di kalangan masyarakat. Sedangkan brandingnya itu untuk membuat orang lain itu percaya terhadap produk yang kita tawarkan. Oke, next, Mbak. Nah, selanjutnya ada fungsi dan tujuan dari strategi brand. Di mana yang pertama yaitu sebagai citra dan identitas. Nah, suatu brand itu sangat memerlukan suatu identitas. Di mana jika kita tidak mengenal suatu identitas dari sebuah brand, itu pasti kita akan tidak terlalu tertarik untuk melihat suatu brand tersebut. Nah, sedangkan yang kedua itu adalah membentuk positioning yang kuat. Di mana positioning ini merupakan penempatan produk di benak konsumen melalui pemahaman target pasar dan penonjolan keunikan produk. Yang ketiga, mohon maaf, itu ada meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness, di mana dalam hal ini pempublikasian konten unik untuk konsistensi suatu produk itu sangat diperlukan. Di mana kita membuat suatu iklan dan lain sebagainya itu melalui media-media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu meningkatkan nilai aset atau ekuitas merek. Itu menurut sumbernya dari Parawangsa Dian Anggraisikit tahun 2024 tentang strategi branding. Oke, next, Mbak. Nah, selanjutnya ada tantangan. Nah, tentu di samping dari fungsi dan tujuan serta manfaat dari strategi brand itu terdapat tantangan yang begitu besar ya, pastinya teman-teman. Yang pertama itu ada dalam kategori strategis dan konseptual, yaitu terdapat diferensiasi produk atau brand variasi. Yang kedua, visi dan nilai inti. Oke, kategori yang kedua itu ada kategori teknologi dan digital, di mana terdapat fragmentasi audiens, algoritma yang berubah. Nah, yang ketiga ada kategori operasional dan eksekusi, di mana memerlukan suatu penjagaan konsistensi di berbagai platform dan juga pengelolaan sumber daya dan integrasi yang internal. Yang terakhir ada pada kategori psikologis dan hubungan konsumen, yaitu skeptisisme terhadap konsumen. Oke, Mbak, dilanjut. Kamu lihat nggak sebagai gunanya orang yang masih di Oke, teman-teman, ada sedikit video ya. Di sini ada dua. Boleh klik yang pertama saja, Mbak. Agak di ya. Oke. Mungkin teman-teman bisa melihat terlebih dahulu untuk memahami isi dari video tersebut ya, teman-teman. Ayo, mulai. Kamu lihat nggak seberapa gilanya orang yang ngantri untuk di 17 dan sebentar lagi bakal rilis di Indonesia, ini pasti akan mempengaruhi. Oke, dari video tersebut kira-kira apa yang bisa kita tangkap dari penjelasan si Masnya tentang iPhone 17? Ada yang bisa menjelaskan? Oke, kita bahas bersama-sama saja ya. Oke, itu next dulu, Mbak. Penjelasannya di sini. Ini contoh brandnya. Nah, di sini kita sama-sama mengetahui bahwasanya brand Apple ya khususnya, atau yang sering sekali dibeli oleh teman-teman itu adalah handphone dari iPhone. Nah, di mana iPhone ini mempunyai branding yang sangat berbeda dari Android yang lainnya seperti Samsung dan lain sebagainya. Kenapa? Karena pada iPhone ini memiliki suatu asas atau tujuan dibalik pembuatan brandnya tersebut. Mereka tidak hanya asal membuat brand lalu bagaimana cara untuk mempromosikannya kepada masyarakat, tetapi mereka menekankan pada kualitas serta mengapa mereka itu membuat brand tersebut. Di mana pada dasarnya walaupun banyak sekali orang itu berkeluh kesah tentang harga Apple yang melonjak, tetapi sampai sekarang faktanya adalah kita tetap membeli produk dari Apple karena melihat dari kualitas barang yang telah disodorkan dari Apple-nya. Nah,
Di sini kita melihat betapa pentingnya branding dalam sebuah produk, karena jika kita mempunyai branding yang kuat, kita akan mendapatkan suatu reward terhadap produk kita, yaitu banyak masyarakat yang minat dengan produk yang kita tawarkan. Oke, untuk sumber rujukan kita melihat dari Putri EKD dan lain sebagainya tahun 2021 tentang brand marketing, Widina Bakti Persada Bandung, CV Widina Media Utama, Kledo Brand Strategi. Juga ada yang di bawah-bawahnya pada tahun 2024 dan juga 2026. Jadi sumber rujukan yang kita ambil itu adalah sumber rujukan pada tahun yang terbaru. Oke teman-teman, nah di sini kita sudah sampai di penghujung presentasi. Tentunya di setiap presentasi kita pasti akan melaksanakan tentang tanya jawab. Nah, di sini adakah yang teman-teman ingin bertanya? Mungkin 1 atau 2 orang, kami membuka penanya untuk 2 saja, tetapi jadi mungkin ada yang mau ditanyakan tentang sesuatu yang belum teman-teman pahami tentang strategi brand. Oke, silakan. Mohon izin bertanya kepada kelompok 4. Sebagai mahasiswa yang keterbatasan anggaran nih, misalkan kita ingin membuat suatu usaha ya dengan keterbatasan anggaran. Nah, bagaimana strategi branding yang paling pas tanpa harus membuang anggaran yang besar? Terima kasih untuk kedua pertanyaannya, sangat luar biasa, dan izinkan kami untuk berdiskusi sekitar 3 menit. Lalu untuk mengisi kekosongan, di sini kami juga mempunyai sebuah kuis interaktif yang mungkin bisa membangun semangat kita dalam belajar pada siang hari ini. Oke, itu poin ganda ya teman-teman. Apa perbedaan brand dan branding? Sangat mudah. Ya, oke. Yang benar 7 teman-teman, siapa ya kira-kira? Oke, berikutnya. Oh, Mbak Cindy memimpin di atas ini. Betul, ini dia. Oke, 11 orang yang benar. Oke, kita lihat siapa yang, Zahrotut naik ke atas ya teman-teman. Oke, ini kita sudah ada pemenangnya ya untuk Kahoot. Di sini ada Mbak Cindy sebagai pemenang dari kuis hari ini. Beri tepuk tangan. Oke, terima kasih. Oke, nah di sini kita sudah berdiskusi dan menyiapkan jawaban yang pas untuk pertanyaan dari kedua teman kita, yaitu Mbak Cindy dan Mbak Arvenia. Nah, pertama di sini ada bagaimana strategi branding yang paling pas tanpa harus membuang anggaran yang besar. Oke, teman-teman, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan mengulik kembali pada yang ini, 3 media utama kita ya, teman-teman. Nah, di sini. Nah, untuk mengetahui apakah branding itu berhasil atau tidak, kita pastikan terlebih dahulu kita sudah menjalankan 3 media utama strategi brand, di mana kita bisa melalui media digital sosial, media massa, media relation atau public relation. Nah, setelah kita melalui hal itu, nantinya kita akan mendapatkan sebuah kayak pemberitahuan dari kita melihat bagaimana tingkat pembeli ya untuk produk kita melalui branding yang kita lakukan dengan menggunakan yang pastinya 3 media utama dalam strategi brand. Nah, mungkin Mbak Dena juga menambahkan. Baik, izin menambahkan jawaban dari Mbak Kania ya teman-teman. Mengingat peran media digital itu bagi kita mahasiswa itu sangat bisa sekali ya kita memanfaatkan konten sebagai tanpa modal yang besar ya. Misalnya kita itu membuat konten semacam behind the scene, terus kayak tutorial pembuatan produk seperti itu, karena biasanya konten yang memiliki cerita itu bisa lebih menarik daripada konten yang berbayar. Baik, langsung ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan dari Mbak Fani. Bagaimana cara paling mudah untuk kita tahu kalau branding yang kita buat benar berhasil atau tidak?
Seperti itu. Nah, jadi untuk ada tanda-tanda untuk kita tahu bahwa brand yang kita buat itu benar berhasil atau tidak. Yang pertama itu biasanya adanya pembelian berulang atau biasanya disebut kayak repeat order. Ya, pembeli tidak hanya beli sekali langsung hilang, tapi biasanya dia itu akan balik lagi karena sudah percaya dan suka sama kualitas dari brand kita. Kemudian adanya promosi gratis secara tidak langsung. Pembeli yang mungkin sudah percaya sama brand kita itu akan dengan sukarela, dia itu bisa mungkin posting produk kita itu ke media sosial seperti story Instagram dan lain-lain. Mungkin ada tambahan dari Mbak Kania? Kalau tambahan dari saya itu kembali lagi kepada branding kita yang harus mempunyai positioning yang kuat. Dimana jika kita mempunyai positioning yang kuat, maka branding kita itu akan lebih jauh dikenal dan jauh lebih berpotensi berhasil untuk diminati oleh konsumen ataupun masyarakat sekitarnya. Itu tambahan dari saya. Bagaimana Mbak Fani? Bisa diterima ya? Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke teman-teman, karena kita sudah sampai pada penghujung materi pada hari ini dan juga kita sudah melaksanakan kuis interaktif yang sangat luar biasa dengan pemenangnya tadi Mbak Cindy. Nah, kami selaku presentator pada hari ini mengucapkan banyak sekali terima kasih dan memohon maaf bila mana ada beberapa kata yang mungkin kurang berkenan, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Bu Erna untuk senantiasa membersamai kita pada siang hari ini. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah cukup ya? Oke, sudah cukup. Oke, berarti sebelum kita akhiri, kita mungkin bisa kita simpulkan dari materi yang sudah atau yang sudah dipresentasikan. Ada yang mau menyimpulkan ini? Monggo teman-teman. Oke, silahkan. Ada yang mau menyimpulkan tentang materi kita hari ini? Mbak Jarotur? Oke, silahkan. Oke, baik, kita simpulkan bersama-sama ya. Oke, jadi kira-kira untuk manfaatnya dari brand itu apa? Apa tadi? Oke, kemudian dikenal oleh masyarakat ya. Selanjutnya? Ya? Iya, oke, sebagai ciri khas dari produk ya. Oke, kemudian untuk medianya. Nah, media untuk yang digunakan mengenalkan brand ini sekarang kan sudah mulai banyak lagi ya. Mulai banyak sekali sekarang ini. Ada di medsos ya. Nah, kemudian media massa. Oke. Public relation. Nah, itu ya. Oke. Jadi kalau brand itu tidak dikenal oleh masyarakat, maka ya, nah ini berakibat pada apa? Produk yang dimilikinya. Nah, makanya bagaimana kita sebagai pemilik produk, kita juga harus mengenalkan produk kita ke masyarakat. Nah, untuk medianya itu tadi ya, banyak sekali sekarang lebih mudah ya, lebih simple untuk mengenalkan brand kita ke masyarakat. Oke, baik. Saya kira itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi minggu depan dengan materi yang berbeda. Oke, saya akhiri. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.